Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadan, kelas 12 Teknik Elektronika Industri. Jadi pada video kali ini saya akan merakit dari awal tentang motor DC pada microcontroller Atmega 8535. Jadi bahan-bahannya kalian harus siapkan, terutama di sini ada kabel USB ISP untuk bahasa pemrograman nanti. Kedua, kalian harus menyiapkan kabel. Nah, di sini kalian harus menyiapkan project boardnya. Setelah itu kalian harus siapkan yaitu motor DC-nya itu sendiri. Lalu kalian harus menyiapkan kabel female, male to female-nya. Kalau yang male itu yang ada ujungnya, kalau yang female tidak ada ujungnya. Selanjutnya kalian harus menyiapkan di sini ada resistor yaitu sebesar 150 ohm. Lalu di sini ada transistor. Nanti saya kasih keterangannya. Lalu di sini ada dioda. Nah, di dioda itu sendiri terdapat ada minusnya. Bisa kalian lihat di situ ada titik putihnya. Nah, itu bagian minus pada dioda. Selanjutnya kalian harus menyiapkan kabel sambungan atau kabel jumper untuk menyambungkan bagian-bagian yang ingin disambungkan. Oke teman-teman, jadi selanjutnya adalah tahap pemasangan resistor pada project board. Jadi resistor ini terdapat 4 buah resistor dengan bertegangan 150 ohm. Oke teman-teman, selanjutnya adalah di sini terdapat transistor yang dimana transistor ini memiliki 3 kaki. Kaki yang sebelah kiri yaitu kolektor, yang tengah base, dan yang paling kanan itu adalah emitor. Setelah mengetahui bagian transistor, kolektor, base, dan emitor, langkah selanjutnya adalah pemasangan kaki resistor pada bagian kaki transistor bagian base. Teman-teman harus memperhatikan dan harus membaca gambar dengan benar. Setelah kalian melakukan pemasangan kaki transistor pada project board, langkah selanjutnya adalah kalian harus memasangkan dioda yang telah disiapkan. Setelah itu, kalian harus memperhatikan bagian kaki-kaki transistor yang sudah kalian pasang juga. Setelah kalian menyambungkan semua komponen pada project board, langkah selanjutnya adalah kalian harus menyiapkan tembaga untuk menyambungkan komponen ke komponen yang lainnya. Dan kalian harus sudah pastikan semuanya terpotong dengan rapi. Oke, setelah itu tahap selanjutnya adalah kalian harus memperhatikan gambar yang kalian punya. Tentunya di sini kalian harus menyiapkan kabel tembaga untuk pemasangan kaki-kaki pada komponen yang nantinya kita mau sambungkan. Nah, yang pertama adalah di sini kita fokus pada transistor. Di transistor ini terdapat bagian panahnya itu yaitu adalah emitor disebutnya. Yang ada panah ke bawah itu disebutnya emitor. Nah, emitor ini ada pada bagian sebelah kanan kaki transistor. Nah, yang kedua adalah dioda. Dioda ini terdapat ada minusnya yang bagian putih itu. Nah, di dioda ini nanti kita naruhnya di bagian satu yaitu kolektor, atau di bagian kiri yang minusnya, yang warna putihnya. Oke, selanjutnya adalah tahapan penyambungan kabel tembaga pada komponen-komponen yang mau kita sambungkan. Baik, tahap selanjutnya adalah pemasangan tembaga pada kaki komponen. Nah, di sini sudah terlihat jelas kaki-kaki tembaganya sudah dipasangkan, mulai dari dioda pertama sambung ke dioda ketiga sambung ke dioda keempat sambung ke dioda kedua. Jadi kaki-kaki tembaga tersebut disambungkan seperti itu, bisa kita lihat satu sama lain disambungkan, dan arahnya itu harus berlawanan semua, tidak boleh ada yang di samping
Nah, bisa kita lihat, kita harus mengingat simbol-simbol dari transistor ini, kolektor, base, dan emitor. Pada tahap selanjutnya adalah pemasangan kabel microcontroller Atmega 8535 pada port D, PD4 dan PD5. PD4 pada kaki resistor pertama dan PD5 pada kaki resistor kedua. Bisa kita lihat teman-teman. Di sini terdapat 4 kabel yang nanti kita mau sambungkan untuk menggunakan plus minusnya, mulai dari resistor pertama, resistor kedua, ketiga, dan keempat. Ini project boardnya. Nah, itu kabel yang tadi sudah kita pasangkan. Pada kabel bagian 3 dan 4 kita sudah pasangkan pada kaki resistor. Melanjutkan dengan sebelumnya, yaitu kaki-kaki komponen. Resistor ketiga nyambung pada kaki resistor kedua, dan resistor keempat nyambung pada resistor pertama. Seperti ini, bisa kita lihat. Yang selanjutnya adalah penyambungan kabel pada Atmega 8535. Port D4 nyambung pada bagian resistor pertama, port D5 nyambung pada bagian resistor kedua. Di sini PD4-nya yaitu kabel berwarna putih, bisa kita lihat nyambung pada plus bagian resistor pertama, dan PD5-nya bagian resistor kedua. Baik, langkah selanjutnya adalah penyambungan kabel plus minus pada microcontroller Atmega 8535. Kalian bisa lihat di sini plusnya yaitu berwarna merah, dan di situ minnya berwarna ungu. Nah, pada bagian ini kalian harus perhatikan. Kalian harus lihat gambar terlebih dahulu. Plusnya di bagian pada dioda pertama dan dioda ketiga, minnya pada bagian dioda kedua dan dioda keempat. Baik, selanjutnya adalah tahap pengujian pada motor DC dengan microcontroller Atmega 8535. Jadi pada ujian UKK 2022 tahun lalu. Nah, pertanyaannya adalah jika switch 1 ditekan, maka motor DC mengarah ke kanan dengan setengah kecepatan. Jika switch 2 ditekan, maka berputar ke arah kiri dengan setengah kecepatan. Switch 3 ditekan, maka muter ke kanan dengan full speed, berhenti selama 5 detik, lalu 5 detik searah sebaliknya. Mungkin segitu saja video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kalian harus menyiapkan software yang bernama adalah Bascom. Bisa kalian lihat di sini softwarenya Bascom dan Progi ISP. Nah, yang ini. Kalian harus siapkan 2 software itu. Kalian buka dulu Bascom. Nah, kebetulan di sini saya sudah ngeprogram. Kebetulan saya sudah mengetik programnya buat bagian motor DC yang mau kita jalankan. Sebelumnya kalian harus ngikutin langkah-langkah terlebih dahulu. Di sini saya tidak terlalu paham banget. Jadi sini saya juga sama-sama belajar. Di sini kalian bisa lihat di sini ada rec file dengan microcontroller yang kita pakai 8535. Sini ada kristalnya 16 juta, 16 nolnya ada 6. Di sini kita pakai DDRB dan DDRD. Nah, yang tadi kita pakai itu adalah port B dan port D. Kalian bisa lihat di sini ada config timer atau config timer 1, PWM-nya sama dengan 8. Compare A, PWM clear up, compare B, PWM clear up, prescalnya 1. Habis itu di sini baru kalian bahasa pemrograman yang tadi mau kita buat. Misalnya switch 1 ditekan, maka menghasilkan putaran motor DC ke arah kanan dengan setengah kecepatan. Switch 2 ditekan, maka menghasilkan motor DC mutar ke arah kiri dengan setengah kecepatan. Dan switch 3 ditekan, maka motor mutar ke kanan dengan full speed, lalu berhenti selama 5 detik, lalu putar ke kiri selama
5 detik dengan full speed. Jadi begitu teman-teman. Sekalian bisa lihat do if pin B sama dengan 0 ya kan. Di sini PWM1A-nya dengan 110, kalian bisa kurangin atau lebihin. Sekalian lihat ini pemrogramannya. Nah, di sini ada 3 pin ya. Iya, ada 3 pin 0, pin 1, pin 2. Pin B0, pin B1, pin B2. Nah, mungkin kalian setelah itu kalau sudah tahu, langkah selanjutnya adalah kalian compile. Nah, jika itu sudah sukses, lalu kalian buka Proji ISP yang kalian sudah download di softwarenya masing-masing. Kalian buka. Nah, ini belum mengakses ya, jadi di sini kosong tuh. Jika nanti di sini kalian pilih Atmega 8535, kalian bisa cari. Habis itu file yang tadi kalian udah bikin di sini kalian harus simpan terlebih dahulu. Lalu setelah itu sudah kalian simpan, kalian pencet load fast. Di sini kalian cari misalnya ini yang udah saya simpan, program 2 OKK. Habis itu kalian masukin kabel USB-nya, lalu kalian coba deh auto. Setelah udah, motor berjalan atau tidak. Kalau tidak berjalan, mungkin ada program atau hardware yang kalian masih kurang paham. Mungkin kalian harus tanyakan ke pembimbingnya masing-masing. Ya, mungkin segitu video pembahasan dari saya tentang motor DC ujian UKK 2022 tahun lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pemahaman yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.